Chapter 246 Kembali ke Hutan Naga. Perang besar antara manusia yang merupakan aliansi dari dua kerajaan besar pun tidak lama lagi akan pecah sepenuhnya. Saat ini, para kultivator yang dikirim banyak yang tewas karena ada satu dari iblis yang memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap ke-8 yang menjaga di sekitar Bahtera kuno. Sementara itu, Ni Guo dan Ni Suang telah menyusup ke arah kerajaan bintang tepatnya ke klan Long berada. Beberapa iblis tingkat tinggi juga ikut bersama dengan mereka. Namun, para iblis yang hendak menyusup pun terkejut karena banyak kultivator yang kini berkumpul di klan Long. Beberapa dari mereka sangat kuat karena memiliki kultivasi tingkat alam langit tahap ke-8. Ada 6 di antaranya yang memiliki tingkat kekuatan seperti itu yang ia bahkan membuat iblis tingkat tinggi merasa sedikit waspada. Tetapi tidak untuk Ni Guo. Sebagai iblis terkuat di kelompoknya yang keluar dari Bahtera kuno, ia hanya menatap para manusia layaknya mangsa. Sebab, kekuatannya saat ini yang tersisa telah melampaui tingkat alam langit. Selain dari itu, Ni Guo yakin bahwa tidak lama lagi, kekuatannya akan tumbuh lebih besar karena memang di masa lalu, ia telah pernah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam hal kultivasi. Hanya ada satu kultivator yang saat ini sedikit diwaspadai oleh Ni Guo, dia tidak lain adalah leluhur tua klan Long. Kerajaan Bintang. Saat ini terlihat Lin Yan yang sedang terus terbang di langit dengan kecepatan penuhnya menuju hutan naga tempat ia berlatih sebelumnya bersama dengan Gu Yin. Lin Yan, apakah kita masih lama sampai? Kita sudah terbang selama lebih dari 4 hari. Xia Yuer yang berada di dalam pakaian Lin Yan pun sedikit mengeluh karena merasa bosan. Cuma akulah yang terbang saat ini dari pertama kali kita berangkat. Batin Lin Yan. Tidak. Hutan naga yang aku sebutkan tidak jauh lagi. Balas Lin Yan. Lalu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan di hutan naga itu? Tanya Xia Yuer penasaran. Apakah kau ingat tentang apa yang aku lakukan di lembah naga sebelumnya? Tanya Lin Yan dengan senyum sedikit misterius. Xia Yuer tampak berpikir keras lalu menghubungkannya dengan hutan naga yang pasti tempat para bintang roh tinggal. Jangan bilang bahwa kau berencana untuk mengendalikan semua bintang roh itu. Tanya Xia Yuer terkejut. Ya, di hutan naga, sangat banyak binatang roh tingkat alam langit. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mencapai tingkat alam langit tahap ke-9. Ucap Lin Yan dengan wajah yang sangat serius. Lah ingat pernah hampir ditelan oleh binatang roh tersebut. Jika saja Lei Wang tidak membantunya, ia pasti sudah dicerna saat itu. Mata Xia Yuer sedikit berbinar karena merasa bahwa teknik Lin Yan mengendalikan binatang roh adalah sebuah kemampuan yang luar biasa. Ia juga mengingat kembali tentang apa yang dikatakan oleh pemuda yang kemungkinan adalah kaisar manusia generasi kedua seperti yang dikatakan oleh Lin Yan. Dari hal itu ia juga memikirkan banyak hal walaupun otak kecilnya sangat lambat dalam membuat spekulasi. Kita hampir tiba. Lin Yan pun membuka suara saat ia menatap hutan yang sangat lebat di kejauhan. Alasan mengapa hutan naga tidak dapat diketahui oleh siapapun, itu dikarenakan adanya formasi yang melindungi tempat tersebut. Tempat ini sama seperti hutan pada umumnya. Gumam Xia Yuer.
Tetapi ia tiba-tiba terkejut karena melihat sekilas bahwa ada formasi di kejauhan walaupun ia merasa kesulitan awalnya menentukan apakah itu formasi atau tidak. Sebelum Lin Yan menawan, seseorang tiba-tiba muncul di jalur mereka berdua yang membuat Xia Yuer waspada karena pria yang tiba-tiba muncul tersebut sangat kuat luar biasa. Lin Yan pun langsung terhenti di langit dan menatap ke arah pria yang menatapnya dengan datar sambil melipat kedua lengannya di depan dadanya. Lama tidak bertemu, Senior Xiaoqin. Ucap Lin Yan sambil menatap seorang pria tampan dengan warna rambut oranye seperti api. Lin Yan, aku tidak menyangka bahwa kau akan datang secepat ini. Apa yang membawamu kembali ke hutan naga? Tanya Xiaoqin dengan alis sedikit terangkat. Aku punya beberapa hal yang harus aku diskusikan dengan senior Xiaoya. Balas Lin Yan. Ayo ikuti aku. Xiaoqin pun langsung menuntun Lin Yan dan membuka formasi yang menyelimuti seluruh hutan. Sementara itu, Xia Yuer hanya terus menatap ke arah Xiaoqin karena ia merasakan kekuatan seperti jurang tak berdasar. Memang benar bahwa Xiaoqin adalah seseorang yang memiliki kekuatan sedikit lebih rendah daripada Xiaoya. Di antara mereka berlima, hanya Xiaoya yang telah mencapai tingkat alam langit tahap ke-9. Sementara 4 lainnya satu tahap di bawahnya. Dan Xiaoqin adalah yang terkuat di antara keempatnya. Barisan kekuatan seperti itu tentu akan membuat siapa saja menjadi gentar karena 4 di antaranya sekuat Duke di sebuah kerajaan besar. Sementara Xiaoya bahkan lebih kuat karena bisa dikatakan ia sekuat seorang raja di kerajaan bintang ataupun kerajaan bulan. Apa kau mengenalnya, Lin Yan? Tanya Xia Yuer penasaran. Iya, aku dan Guyin berlatih di tempat ini selama setahun sebelum kami bertemu denganmu. Balas Lin Yan. Oh. Xia Yuer pun mengangguk kecil dan menatap dengan seksama formasi yang sedang dibuka oleh Xiaoqin agar bisa dimasuki oleh orang luar. Formasi yang sangat kuat. Seru Xia Yuer. Xiaoqin terkejut saat mendengar Xia Yuer berseru. Ia pun menatap ke arah leher Lin Yan dan menemukan sosok mungil yang menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat situasi di luar. Roh. Aku tidak menyangka bahwa Lin Yan akhirnya membuat kontrak dengan roh. Tetapi, kerutan muncul sedikit di dahi Xiaoqin saat menatap ukuran Xia Yuer yang sangat mungil. Namun ia sadar bahwa ia tidak seharusnya menilai buku dari sampulnya sebab ia hampir tidak dapat melacak Xia Yuer sebelumnya. Ikuti aku. Xiaoqin pun mengabaikan Xia Yuer dan langsung melesat ke arah dalam. Lin Yan yang sudah tahu tentang formasi itu pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Setelah ia masuk, formasi pun menutup kembali. Ketika sudah masuk, Xia Yuer terkejut melihat pemandangan di depannya. Tempat itu sangat indah walaupun tidak seindah dunia roh peri. Level tempat ini mirip dengan puncak Gunung Safir. Xia Yuer langsung membandingkannya dengan tempat ia tinggal selama puluhan tahun seorang diri. Lin Yan mengabaikan Xia Yuer yang langsung keluar dari pakaiannya dan menatap ke sana kemari dengan antusias. Tidak sampai 10 menit, mereka pun akhirnya tiba di sebuah bangunan sederhana. Ketika Xiaoqin dan Lin Yan mendarat di depan bangunan sederhana tersebut, satu sosok pun perlahan membuka pintu karena menyadari kedatangan Lin Yan dan Xiaoqin. Apakah sudah waktunya? Lin Yan. Sosok wanita cantik berwajah dingin pun keluar. Lah tidak lain adalah Xiaoya,
pemimpin dari bawahan Lei Wang yang telah tiada. Ya, kali ini aku akan menyelesaikan segalanya di daratan utara dan aku telah menemukan cara untuk pergi ke benua Sein. Balas Lin Yan yang membuat Xiao Qin pun terkejut. Xiao Ya dan Xiao Qin sudah yakin bahwa suatu hari nanti Lin Yan akan datang dan membawa mereka ke dalam perang sebelum pergi ke benua Sein. Tetapi keduanya tidak menyangka bahwa akan secepat itu. Chapter 247 Rencana Lin Yan. Hutan Naga. Xiao Ya dan Xiao Qin terkejut dengan apa yang Lin Yan katakan. Ketika memeriksa Lin Yan dengan cermat, keduanya saling memandang karena tidak tahu harus berkata apa. Jangan lihat tingkat kultivasiku yang hanya tingkat alam langit tahap kelima, senior. Dengan bantuan UR, kami sangat yakin bahwa untuk mengalahkan kalian berdua tidak sulit sama sekali. Lin Yan pun berbicara kembali yang membuat mata Xiao Ya dan Xiao Qin sedikit membesar. Sementara itu, Xia Yuer yang berdiri di bahu Lin Yan memasang wajah arogan serta memegang pinggangnya dengan kedua tangannya layaknya seorang putri yang memiliki harga diri tinggi walaupun terlihat sangat kekanak-kanakan. Yuer, apa maksudmu makhluk mungil yang ada di pundakmu? Tanya Xiao Ya penasaran. Hei wanita, siapa yang kau sebut makhluk mungil? Putri ini adalah putri dari para roh peri. Xia Yuer menunjuk ke arah Xiao Ya dengan wajah kesal. Entah mengapa, ia sekarang sudah sangat ingin tumbuh seukuran manusia. Lah tidak tahu kapan ia akan mendapatkan tubuh seperti itu. Emosinya selalu meledak-ledak jika seseorang menyebutnya makhluk mungil. Oh, benarkah? Tanya Xiao Ya karena ingin menggoda Xia Yuer. Lah tentu paham sikap seorang anak-anak yang saat ini ditampilkan oleh Xia Yuer. Lah memasang wajah curiga seolah-olah ia tidak percaya sama sekali. Dan semua tepat sasaran. Xia Yuer yang marah pun ingin menerjang ke arah Xiao Ya tetapi ditangkap oleh Lin Yan. Lepaskan aku Lin Yan. Biarkan aku memukul wanita itu. Teriak Xia Yuer saat mencoba keluar dari genggaman Lin Yan. Lin Yan hanya menatap Xia Yuer dengan tatapan kosong penuh arti karena tidak menyangka bahwa akan sangat mudah untuk menipunya. Lah paham bahwa Xia Yuer sudah tidak ingin dalam bentuk mungil lagi karena sudah sering dikelilingi oleh wanita dewasa. Yuer, apa kau tahu? Kau lebih imut jika dalam bentuk seperti itu. Jika kau tidak memiliki ukuran itu lagi, kau pasti tidak bisa bepergian dengan cara menumpang, ucap Lin Yan dengan wajah yang sangat serius. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan, Xia Yuer terdiam. Lah tampak berpikir keras dan menatap Lin Yan sambil mengedipkan matanya beberapa kali. Benar yang dikatakan Lin Yan, jika aku sudah besar, jika aku masuk ke tempat gelap lagi, aku tidak akan bisa bersembunyi di balik pakaian Lin Yan. Batin Xia Yuer sedikit gelisah. Entah mengapa, di pikirannya saat ini hanya tentang tempat gelap karena merasa setiap kali bersama dengan Lin Yan, mereka sering pergi ke tempat seperti itu. Berterima kasihlah wanita, bahwa putri ini akan melepaskanmu karena Lin Yan. Xia Yuer mendengus ke arah Xiao Ya. Lin Yan tidak bisa berkata-kata melihat sikap Xia Yuer. Lah pun menggelengkan kepalanya dan menaruhnya ke bahunya lagi. Xiao Ya tersenyum kecil karena merasa sedikit lucu melihat sikap Xia Yuer. Xiao Qin, panggil mereka semua. Kita akan membahas beberapa hal penting. Perintah Xiao Ya.
Xiao Qin mengangguk kecil dan langsung menghilang 3 rekannya yang lain. Masuklah. Setelah mereka tiba, kita akan mulai membicarakan beberapa hal. Aku yakin bahwa kau datang tidak hanya untuk mengatakan itu. Xiao Ya berkata sambil mempersilahkan Lin Yan masuk. Sesuai yang diharapkan dari senior Xiao Ya. Batin Lin Yan sambil mengangguk kecil ke arah Xiao Ya. Setelah Xiao Ya dan Lin Yan masuk ke dalam, tidak sampai 5 menit kemudian, 4 sosok pun tiba. Keempatnya adalah Xiao Qin, Su Ling, Sudi dan Surong. Ketika menatap kelimanya, Xia Yuer tidak bisa tidak terkejut karena ia tentu dapat mengukur kekuatan mereka. Sewaktu berada di sekitar manusia, baru kali ini ia melihat ada 5 individu yang kuat seperti itu berkumpul bersama. Bahkan di klan Gu, hanya patriark dan tetua agung klan Gu yang kuat, itu pun hanya setingkat dengan yang terlemah di antara mereka berlima jika menyangkut aura. Xiao Ya menatap ke arah Lin Yan dan mengangguk kecil ketika keempatnya telah duduk juga menunggu Lin Yan berbicara. Hal pertama adalah tentu aku meminta bantuan kalian karena hal khusus. Ada makhluk kuat yang muncul tiba-tiba dan mereka adalah iblis. Lin Yan pun membuka suara. Ya, kami telah melihatnya secara langsung. Kami juga menemukan catatan tentang mereka yang ditinggalkan oleh Tuan Lei Wang. Balas Xiao Ya. Jika seperti itu tidak akan sulit sama sekali. Lin Yan tidak terkejut sama sekali karena memang bisa dianggap bahwa Lei Wang adalah seorang ahli sejarah juga yang telah mengumpulkan banyak pengetahuan. Setelah itu, ia pun melanjutkan, hal lainnya adalah tentang pergi ke benua Sein. Dan kunci untuk melakukannya adalah benda yang dijaga oleh para iblis. Kelimanya terkejut dan saling memandang. Tentu mereka sudah melihat apa itu bahtera kuno dan hanya menganggap benda tersebut adalah penjara bagi iblis. Maksudmu? Kerutan muncul di dahi Xiao Ya. Selain dari penjara bagi para iblis, kapal yang bernama bahtera kuno juga merupakan sebuah alat transportasi yang luar biasa. Aku hanya perlu mencari cara mengoperasikannya. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuan kalian agar membantuku memasuki bahtera kuno. Lin Yan pun langsung mengatakan tujuan pertamanya. Jika memang benar bahwa ada cara lain selain dari yang diketahui oleh klan Li, maka kita akan mencobanya. Xiao Ya langsung setuju begitu saja. Keempat lainnya juga tidak keberatan sama sekali karena mereka semua memang ingin pergi ke benua Sein terutama untuk Xiao Ya dan Xiao Qin yang sebenarnya berasal dari klan kuno Xiao. Tentu Lin Yan sudah mengetahuinya dari Lei Wang. Dikatakan bahwa klan Xiao diisi oleh anggota klan yang merupakan darah campuran dari binatang roh dan manusia. Sementara itu, Su Ling, Sudi dan Surong adalah pengawal Xiao Ya dan Xiao Qin ketika dikirim bersama dengan Lei Wang ke daratan utara dan Lei Wang menjadi pembimbing mereka semua. Mereka berlima masih sangat kecil ketika dikirim ke daratan utara oleh seseorang karena sebab tertentu dan Lei Wang pun yang menjadi pembimbing mereka berlima tidak mengetahui apa tujuan mereka dibawa ke daratan utara yang sangat terpencil. Namun, ketika mereka tiba, tidak sampai 20 tahun kemudian, insiden terjadi di tempat mereka dikirim, yaitu manusia menyerang para makhluk seperti mereka. Lei Wang yang memiliki kewajiban pun hanya bisa menyelamatkan mereka berlima karena sedari awal itu adalah tugasnya. Ketika Lin Yan mengamuk,
Lei Wang tidak ingin makhluk seperti mereka dibunuh lagi, itulah sebabnya ia menyelamatkan Lin Yan dan kebetulan bahwa Lin Yan pasti bisa membantu kelimanya karena merasa bahwa Lin Yan tidak hanya berasal dari klan Lin, tetapi juga klan Xiao. Itulah sebabnya dahulu Li Hu dan Li Wei mengira bahwa Lin Yan juga bagian dari keturunan klan Xiao ketika Lin Yan mengamuk. Sebab, hanya para anggota klan Xiao lah yang memiliki bentuk seperti itu. Lalu, hal terakhir yang ingin aku katakan adalah mengendalikan para binatang roh untuk melawan para iblis dan kerajaan bintang. Saat mengatakan itu, mata Lin Yan berubah menjadi mata naga. Aura tak kasat mata pun meletus ke segala arah. Ketika itu terjadi, para binatang roh pun mulai berteriak seolah-olah mereka bersiap untuk perang. Hanya beberapa saja yang tidak karena tingkat kultivasi Lin Yan belum cukup untuk mengendalikan mereka. Mendengar suara raungan para binatang roh, Xiao Ya, Xiao Qin, Su Ling, Sudi dan Su Rong pun terkejut karena tahu bahwa Lin Yan akhirnya menguasai teknik eksklusif dari klan Xiao, pengendalian mutlak. Chapter 248 Target Pertama. Hutan Naga. Lin Yan. Kau. Xiao Ya sangat terkejut karena Lin Yan bisa mengendalikan para binatang roh di hutan naga walaupun tidak semuanya. Ia pun langsung menghilang dari gubuk tersebut dan muncul di atas langit. Dengan wajah serius, ia memperhatikan binatang roh apa saja yang dapat dikendalikan oleh Lin Yan. Kekuatan pengendalian ini bahkan lebih kuat daripada milik klan Xiao. Para anggota klan Xiao hanya mampu mengendalikan paling banyak di tingkat kultivasi yang sama. Tetapi Lin Yan mampu mengendalikan bintang roh 2 tahap di atasnya. Xiao Ya pun semakin terkejut karena betapa hebatnya pengendalian binatang roh milik Lin Yan. Kemampuan seperti itu seharusnya tidak ada karena akan membuat dunia kacau. Bila saja klan Xiao memiliki kemampuan seperti milik Lin Yan, sudah pasti klan Xiao akan menjadi penguasa sebenarnya di benua Sein. Ini pasti karena garis darahnya. Xiao Ya pun membuat spekulasi. Ia langsung sadar bahwa itu adalah hal yang paling mungkin untuk saat ini. Bila tidak, tidak ada hal lainnya yang bisa dipikirkan olehnya. Bahkan Xiao Qin yang muncul di dekat Xiao Ya pun menilai situasi di hutan naga dan langsung membuat spekulasi yang sama dengan Xiao Ya. Jika klan Xiao tahu tentang ini, dia pasti akan diburu karena anggota klan Xiao tidak akan membiarkan orang luar walaupun dia adalah binatang roh campuran untuk memiliki kemampuan seperti itu, ucap Xiao Qin dengan wajah sedikit gelap. Ya, kau benar. Kita harus memperingati Lin Yan. Jika tidak, akan terjadi sesuatu padanya di masa depan ketika mencapai benua Sein. Xiao Ya mengangguk setuju dan langsung kembali ke pondok sederhana miliknya bersama dengan Xiao Qin. Lin Yan. Kemampuan yang kau miliki memang sangat luar biasa. Tetapi, aku memperingatmu, di benua Sein, jangan pernah gunakan kemampuan mengendalikan binatang roh yang memiliki kekuatan 2 tahap di atasmu atau klan Xiao akan memburumu. Xiao Ya memperingati Lin Yan dengan wajah yang sangat serius. Mata Lin Yan menyipit sedikit. Ia langsung paham bahwa klan Xiao memiliki kemampuan yang sama dengan miliknya tetapi lebih lemah. Sudah pasti klan kuno seperti klan Xiao tidak akan membiarkan nama mereka tercoreng dengan adanya orang luar yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari kemampuan eksklusif mereka. Baik. Lin Yan tidak membantah sama sekali dan menatap ke arah Xiao Ya. Senior,
Apa kau tidak bisa mengendalikan kemampuan seperti ini? Tanya Lin Yan. Tidak. Aku tidak memiliki teknik seperti itu padaku. Bahkan Tuan Lei Wang juga tidak memilikinya. Hanya para anggota klan Xiao tingkat tinggi yang akan diberi izin mempelajari teknik tersebut. Lagi pula, meskipun kau ingin mengajarkan teknik itu padaku, itu tidak mungkin aku kuasai karena aku merasa bahwa teknik milikmu berasal dari garis darahmu. Tidak seperti anggota klan Xiao yang harus mengendalikan bintang roh setelah mengalahkannya jika itu di tingkat yang sama dengan pengguna teknik. Balas Xiao Ya. Alis Lin Yan naik sedikit ketika mendengarnya. Ia tidak menyangka bahwa kemampuannya untuk mengendalikan bintang roh akan dianggap sangat kuat. Baiklah, tidak perlu membuang waktu. Ayo kita pergi dari hutan naga dan bawa binatang roh yang bisa kau kendalikan. Lanjut Xiao Ya. Tunggu senior. Kau bilang bahwa anggota klan Xiao harus mengalahkan binatang roh terlebih dahulu agar bisa mengendalikannya. Bagaimana jika aku melakukan hal yang sama? Jika aku mengalahkan binatang roh tingkat alam langit tahap ke-9, maka... Lin Yan menghentikan kata-katanya dan menatap lurus ke arah Xiao Ya. Lupakan Lin Yan, binatang roh hanya akan mau dikendalikan jika kau menggunakan kekuatanmu sendiri. Jika tidak, sedari awal aku pasti akan menawarkan hal yang kau pikirkan. Xiao Ya menggelengkan kepalanya. Lin Yan terdiam. Jika Xiao Ya sudah berkata seperti itu, hal itu pasti benar adanya. Baiklah, ayo kita pergi. Tujuan pertama adalah, ketika Lin Yan berdiri, ia menatap ke arah tertentu karena telah menghafal letak geografis daratan utara. Melihat arah yang ditatapan Lin Yan, Xiao Ya mengangguk kecil. Ia pun perlahan berdiri lalu melanjutkan kata-kata Lin Yan, klan Si. Sementara itu, pertarungan yang tidak terlalu besar terjadi di sekitar klan Long karena pemimpin iblis Niguo mengirim pasukan kecil untuk memancing sosok tangguh agar keluar sekaligus melemahkan klan Long. Tentu ia tidak akan bergerak sembarangan mengorbankan para iblis yang lebih lemah. Jumlah mereka tidak banyak, jika saja itu seperti di alam iblis. Niguo pasti akan melakukan hal tersebut karena memang hierarki iblis sudah ditentukan sejak mereka lahir. Para iblis tingkat tinggi akan selalu menindas dan mengendalikan iblis yang lebih lemah dan hal itu sudah menjadi hukum mutlak bagi para iblis. Kedua kerajaan besar juga tidak tinggal diam. Setelah membentuk aliansi, kedua kerajaan pun membuat basis mereka yang terletak lumayan jauh dari klan Long. Tentu para kultivator dari kerajaan bulan tidak akan setuju. Tinggal di sekitar klan Long karena masih memperhitungkan bahwa klan Long akan melenyapkan mereka nantinya. Setiap klan besar dan sekte ternama dari dua kerajaan pun mengirim kultivator terkuat mereka untuk menjadi bala bantuan. Ini pertama kalinya untuk para kultivator dari dua kerajaan berkumpul bersama. Dan tentu karena itu, pasti sering konflik kecil yang terjadi karena sedari awal pun, beberapa klan dan sekte dari dua kerajaan sering berselisih. Hal ini terjadi karena kedua kerajaan tidak terlalu menganggap serius para iblis. Tentu ini disebabkan oleh tidak terlihatnya pemimpin para iblis yang bernama Niguo. Jika saja para kultivator dari dua kerajaan melihat kekuatan Niguo, perselisihan antara mereka tidak akan terjadi. 5 hari kemudian, terlihat segerombolan binatang roh yang sedang bergerak bersama. Semua binatang roh tersebut dikembalikan oleh Lin Yan menuju klan Si.
Alasan mengapa Lin Yan melakukan hal itu karena letak klan Si yang lumayan jauh dari klan Long. Juga, dari informasi yang diperoleh oleh Xiao Ya, para anggota klan Si hanya mengirim beberapa tetua ke basis aliansi dua kerajaan karena suatu hal yang tidak disebutkan. Di atas langit, terlihat 6 sosok yang sedang bergerak di depan para binatang roh tersebut. Kelimanya tidak lain adalah Lin Yan dan kelima bawahan Lei Wang. Tidak lama lagi kita akan tiba di klan Si. Apakah kau yakin akan menargetkan sekte gerbang surgawi setelah klan Si? Saat ini, perang antara manusia dan iblis semakin memanas. Xiao Ya berbicara sambil menatap ke arah Lin Yan. Ya, walaupun mungkin aku dianggap kejam melakukan hal ini, aku tidak peduli sama sekali karena klan besar dan beberapa sekte besar di kerajaan bintang memang harus dimusnahkan. Dengan tidak adanya klan Si dan sekte gerbang surgawi, itu tidak akan membuat terlalu banyak perbedaan. Balas Lin Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan, Xiao Ya hanya mengangguk kecil. Meskipun semua manusia di daratan utara musnah, ia juga tidak peduli sama sekali karena insiden yang terjadi di masa lalu ketika manusia memburu para makhluk seperti mereka. Ketika mendengar ke klan Si, Lin Yan pun langsung berhenti di udara. Ada apa? Tanya Xiao Ya yang berhenti di sebelah Lin Yan. Lihat. Lin Yan menunjuk ke arah kejauhan karena ia menatap sesuatu dengan mata raja miliknya. Xiao Ya bingung dan memfokuskan ki di matanya agar dapat melihat ke tempat yang sangat jauh. Apa itu? Xiao Ya melebarkan matanya. Ia juga terkejut dan tidak pernah melihat ataupun mendengar hal seperti itu sebelumnya. Di kejauhan, terlihat sangat banyak pasukan yang sedang bentrok dengan banyak anggota klan Si. Namun, yang membuat Lin Yan dan Xiao Ya terkejut, adalah pasukan berwarna hitam yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sama sekali. Chapter 249. Bertemu kembali. Kerjaan bintang, klan Si. Bom. 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 Pertarungan besar atau lebih mudah disebut perang, terjadi di klan Si. Terlihat saat ini para anggota klan Si sedang melawan sosok-sosok berwarna hitam menggunakan armor di sekujur tubuhnya. Uap hitam layaknya gas keluar dari tubuh sosok-sosok hitam tersebut. Tetapi satu yang pasti jika siapapun melihatnya, semua sosok tersebut tidak memiliki nyawa. Sialan. Apa-apaan makhluk ini? Kenapa mereka seperti abadi? Setiap kali kita menebasnya, dia akan pulih. Salah satu tetua klan Si pun meraung marah sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah salah satu sosok hitam tersebut. Jeritan terdengar di mana-mana ketika anggota klan Si yang lebih lemah terbunuh di banyak tempat. Di sisi lain klan Si, terlihat saat ini patriark klan Si yang menatap sosok menggunakan jubah hitam sedang melayang di langit. Siapa kau? Kenapa kau menyerang klan Si? Tanya patriark klan Si sangat marah. Siapa aku? Apa kau benar-benar ingin tahu? Tunggulah sampai kau merasakan putus asa. Ucap sosok berjubah tersebut lalu menaikkan telapak tangannya ke arah atas seperti sedang memanggil sesuatu. Bangkitlah. Ki dalam jumlah yang sangat besar pun terpancar dalam sekejap menutupi lebih dari setengah wilayah bangunan klan Si. Arregegege. Teriakan terdengar di berbagai tempat yang membuat patriark klan Si melebarkan matanya. Sosok hitam perlahan tercipta melalui mayat-mayat para anggota klan Si. Mereka terlihat sedikit mirip dengan mayat tersebut. Tidak mungkin.
Apa itu? Bagaimana bisa? Patriark klan Si gemetaran menatap ke arah sosok yang sangat banyak tiba-tiba muncul dan mirip dengan para anggota klannya. Ia pun menoleh lagi ke arah sosok berjubah yang membuat semuanya terjadi. Kau, kultivator sesat. Jika seluruh kultivator mengetahui kemampuanmu ini, mereka akan memburumu sampai ke ujung dunia. Siapa kau? Jangan bersembunyi di balik jubah itu. Patriark klan Si yang ingin menghentikan kegilaan itu pun langsung menerjang. Sosok berjubah tersebut melambaikan tangannya dan 3 sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Tring! Ketiga sosok tersebut langsung menghadang Patriark klan Si untuk mendekat. Menatap 3 sosok tersebut, Patriark klan Si sangat terkejut karena ketiga sosok memiliki tingkat kekuatan layaknya kultivator tingkat alam langit tahap ke-6. Patriark klan Si pun mundur dalam sekejap, walaupun ia memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap ke-8, tetap saja butuh waktu mengalahkan ketiganya yang terlihat bisa pulih kapan saja. Jika itu kultivator biasa, semuanya tidak akan terlalu sulit baginya. Tenanglah dan lihatlah kejatuhan klan Si. Sosok berjubah tersebut berkata sambil menatap ke arah pembantaian yang sedang terjadi. La pun perlahan membuka tudung jubahnya dan menampilkan wajahnya. Kau, Patriark klan Si gemetaran tak terkesan menatap sosok tersebut. Ia pun melihat ke arah tempat para makhluk-makhluk yang sedang melawan anggota klannya. La pun paham apa sebenarnya mereka itu. Patriark klan Si pun menatap kembali sosok wanita yang memiliki paras sangat dingin, berambut pendek di atas bahu, bibir berwarna hitam, mata hitam pekat, di lingkaran matanya juga terlihat lapisan hitam tipis. Walaupun sosok wanita tersebut tampak sangat banyak berubah, Patriark klan Si masih mengenalinya. Tidak mungkin. Kau adalah anggota klan Huan. Huan Kai. Seru Patriark klan Si dengan tubuh gemetaran. Huan Kai hanya diam. Wajahnya masih sangat dingin menatap ke arah pembantaian yang tidak jauh dari pandangannya. Setelah beberapa saat, ia pun membuka suara tanpa melihat ke arah Patriark klan Si. Inilah yang aku saksikan ketika kalian para anggota klan Si menghancurkan klan Huan. Apakah kau menikmatinya? Apakah kau merasakan bagaimana rasanya? Patriark klan Si sangat marah mendengarnya. Tubuhnya gemetaran karena tidak menyangka bahwa Huan Kai akan memiliki teknik yang sangat menjijikkan seperti itu. Itu seperti dia membangkitkan makhluk lain dari kematian seseorang. Kemampuan seperti itu pasti tidak akan diizinkan oleh semua kultivator. Ush! Satu sosok pun muncul di samping Patriark klan Si. La memasang wajah dingin menatap ke arah Huan Kai yang tampak tidak peduli sama sekali dengan keduanya. La tidak lain adalah tetua agung klan Si. Ayo kita bunuh dia. Wanita klan Huan itu hanya memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap keempat. Ucap tetua agung klan Si. Patriark klan Si mengangguk setuju, dengan dirinya dan tetua agung klan Si yang bergandengan tangan, sudah pasti akan bisa melawan Huan Kai. Tidak mungkin Huan Kai akan mampu menandingi salah satu dari mereka jika ketiga makhluk hitam yang termasuk terkuat sibuk menghalangi salah satu dari mereka. Di sisi lain, Huan Kai melirik mereka berdua. La tentu tahu bahwa tidak mungkin menghadapi Patriark dan tetua agung klan Si. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat. Apakah aku akan kalah di sini? Tidak masalah, yang penting aku akan membawa sebanyak mungkin anggota klan Si ke dalam neraka. Batinnya.
Sebelum Patriark dan Tetua Agung klan Si bergerak, suara langkah kaki yang begitu berat pun terdengar tidak jauh dari wilayah klan Si. Pandangan Patriark, Tetua Agung klan Si serta Huan Kai pun langsung menuju ke arah sumber suara langkah kaki tersebut. Bagaimana mungkin? Patriark dan Tetua Agung klan Si gemetaran saat melihat gerombolan binatang roh yang mencapai angka puluh ribuan sedang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju klan Si. Huan Kai juga terkejut melihatnya lalu tatapannya pun tertuju pada 6 sosok yang sedang mendekat ke arahnya. Ia pun langsung menggunakan kerudungnya kembali agar tidak dilihat oleh siapapun. Ush! Lin Yan dan kelompoknya tiba tidak jauh dari lokasi Huan Kai. Menatap apa yang terjadi, Lin Yan pun terkejut. Dengan mata raja miliknya, ia tentu dapat melihat makhluk-makhluk tersebut terbuat dari ki bayangan. Makhluk bayangan tersebut memiliki kelemahan yang sangat terlihat. Ada batasan bagi mereka untuk beregenerasi, itu terdapat pada jumlah ki yang ada pada bayangan. Apa makhluk itu? Aku tidak merasakan tanda-tanda kehidupan darinya. Suling berbicara dengan nada yang sangat serius. Ia juga merasakan aura yang sangat menjijikkan dari bayangan tersebut. Lin Yan juga tentu dapat merasakannya. Juga, yang membuat ia terkejut, sosok tersebut tampak bergerak sendiri seperti mempunyai pikiran walaupun itu hanya mengikuti perintah. Tatapan Lin Yan pun tertuju pada Huan Kai yang saat ini sedang menggunakan jubahnya. Tentu dengan matanya, ia akan langsung mengenali siapa dia tanpa bertanya walaupun mungkin pancaran ki milik Huan Kai saat ini terasa sangat jahat, dingin, gelap dan yang pasti sangat menjijikkan. Siapapun langsung membuat spekulasi bahwa ki tersebut bisa dianggap sebagai ki terjahat yang pernah ada. Lin Yan dengan emosi kompleks pun melayang perlahan menuju Huan Kai. Senior, tolong urus satu pria yang berada di sebelah Patriark klan Si, biarkan aku yang mengurus sisinya. Xiao Ya tidak berkomentar sama sekali. La akan langsung bergerak jika pria yang merupakan tetua agung klan Si akan bergerak. Ketika mendekat ke arah Huan Kai, Lin Yan langsung mengendalikan para binatang roh untuk membantai para anggota klan Si juga. Menatap Lin Yan yang mendekat ke arahnya, Huan Kai sedikit menegang. Ia ingin pergi dari tempat itu karena merasa bahwa dirinya adalah sesuatu yang lain saat ini ketika bisa membangkitkan bayangan dari manusia yang telah mati. Ia juga menyadari bahwa kekuatannya adalah sesuatu yang sangat jahat. Ketika Huan Kai hendak pergi, suara lembut pun memasuki telinganya yang membuatnya berhenti bergerak di udara. Apakah kau akan pergi? Terakhir kali aku mengatakan padamu bahwa apapun yang terjadi, kau akan tetap menjadi saudariku. Chapter 250 Melawan Patriark Klan Si. Klan Si. Kata-kata Lin Yan membuat Huan Kai mematung di tempat. Ia tidak akan lupa dengan adiknya yang memiliki kemampuan unik di bagian mata walaupun Lin Yan tidak pernah menceritakannya. Huan Kai perlahan berbalik dan menatap Lin Yan dengan tatapan campur aduk. Alasan mengapa ia ingin pergi tentu karena kekuatannya saat ini juga memiliki efek negatif pada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, ia tidak ingin melukai Lin Yan, juga kekuatannya adalah salah satu kekuatan jahat saat ini. Hal itu membuatnya merasa tidak layak untuk berada di sisi adiknya. Sebelum Lin Yan dan Huan Kai berbicara, Patriark dan Tetua Agung klan Si pun mengambil kesempatan menyerang ke arah Lin Yan dan Huan Kai.
Xiaoya yang menatap interaksi antara Lin Yan dan Huan Kai, mengerti bahwa Huan Kai adalah kakak dari Lin Yan. Ia juga bertanya-tanya bagaimana mungkin kekuatan yang dimiliki oleh Huan Kai terasa sangat jahat. Walaupun begitu, Xiaoya langsung bergerak juga ke hadapan tetua agung klan Si karena Lin Yan memintanya untuk mengurusnya. Wush! Xiaoya yang tiba di hadapan tetua agung klan Si pun langsung memukul ke arah perutnya sekuat tenaga. Bam! Tetua agung klan Si yang tidak siap menerima serangan pun merasakan sakit luar biasa di perutnya. Ia langsung terpental sangat jauh ketika menerima serangan tersebut. Saudaraku, Patriark klan Si terkejut karena ia pun hampir tidak mampu mengikuti pergerakan Xiaoya. Awalnya Patriark klan Si ingin menyerang Xiaoya juga. Tetapi, melihat kembali ke arah Huan Kai serta Lin Yan yang sudah ia tebak siapa dia, Patriark klan Si pun mengambil keputusan untuk membereskan keduanya dengan segala cara. Melihat itu, Lin Yan langsung berubah ke bentuk setengah naga. La juga mengeluarkan tombak pembunuh naga dan bersiap-siap untuk melawan Patriark klan Si. Kau pasti Lin Yan. Aku akan membunuh kalian berdua di sini sekarang juga. Teriak Patriark klan Si ketika sudah mendekat dan membuat gerakan untuk menyerang. Ketika Lin Yan ingin menyerang juga, ia terhenti karena 3 bayangan muncul di depan Patriark klan Si untuk menghadangnya. Menatap itu, Lin Yan pun berbicara, "Kakak, ayo kita bereskan dia lebih dulu. Kita akan berbicara setelah mengurusnya." Huan Kai merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena ternyata Lin Yan sama sekali tidak merubah pandangannya terhadapnya. Baik. Pedang hitam kematian muncul di kedua tangan Huan Kai. Pedang itu berdengung keras ketika diselimuti oleh uap berwarna hitam. Patriark klan Si yang menatap Lin Yan dan Huan Kai ingin melawannya, hanya memasang wajah yang sangat garang. Emosinya saat ini tidak lagi stabil karena sangat banyak anggota klan Si yang telah tewas di tangan para bayangan dan binatang roh. Juga, penampilan Xiaoya dan 4 rekannya yang lainnya membuatnya sangat waspada. Tentu ia sadar dengan tingkat kekuatan mereka semua, tidak akan sulit untuk menghancurkan klan Si. Juga, ia bertanya-tanya tentang sosok mengerikan yang seharusnya memimpin kelimanya. Karena tahu kehancuran klan Si tidak jauh lagi, ia pun mencoba untuk memusnahkan sumber masalah sebenarnya saat ini, Lin Yan dan Huan Kai. Tring, tring, tring. Patriark klan Si terus-menerus bentrok dengan 3 bayangan yang mencoba menghadangnya. Ia menekan ketiga bayangan tersebut, tetapi setiap kali ia membelahnya, bayangan akan pulih dalam sekejap. Melihat Patriark sedang melawan 3 bayangan, Lin Yan pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Ketika Patriark klan Si menahan 2 serangan sekaligus dari bayangan yang diciptakan oleh Huan Kai, Lin Yan pun tiba di belakang Patriark klan Si sambil menghunuskan tombak pembunuh naga. Bocah keparat. Patriark klan Si semakin marah karena Lin Yan mengambil kesempatan menyerang di saat yang tepat. Namun, karena perbedaan kultivasi, ia tentu dapat menghindari serangannya. Cahaya abadi. Tubuh Patriark klan Si pun ditutupi oleh cahaya yang sangat menyilaukan. Zep. Patriark klan Si menghindari serangan Lin Yan yang mengarah kepada kepalanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lin Yan menatap dengan mata raja miliknya bahwa Patriark klan Si yang meningkatkan kecepatannya tiba di jarak hampir 10 meter darinya.
Pusaran cahaya bintang. Shrine. Ketika Patrick Clancy mengayunkan kedua pedang yang telah diselimuti oleh cahaya di tangannya, pusaran cahaya yang hampir tak kasat mata pun menerjang Lin Yan. Wajah Lin Yan sedikit berkerut karena teknik yang dikeluarkan oleh Patriark Clancy sangat berbeda dari si Zhou yang ia bunuh ketika dalam kompetisi. Lin Yan pun mengangkat cakar kirinya ke arah atas, petir yang sangat liar pun menyelimuti seluruh telapak tangannya lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah teknik milik Patriark Clancy. Cakar pemotong langit. Ini adalah teknik yang telah dimodifikasi oleh Lin Yan agar bisa digunakan di udara dan lebih efisien. Shrine. Ketika Lin Yan melancarkan teknik tersebut, 5 bilah yang tampak seperti sambaran petir pun menerjang ke arah serangan yang dilancarkan oleh Patriark Clancy. Blar. Ledakan besar terjadi saat kedua teknik bertemu. Patriark Clancy melebarkan matanya karena tidak menyangka bahwa Lin Yan mampu menghancurkan tekniknya walaupun sangat terlihat teknik Lin Yan sedikit ditekan awalnya tetapi itu membuat tekniknya hancur juga. Karena fokusnya saat ini pecah, Patriark Clancy terlambat menyadari bahwa 3 bayangan muncul di belakangnya sambil mengayunkan senjata masing-masing sekuat tenaga. Dasar pengganggu. Teriak Patriark Clancy dan buru-buru berbalik dan melancarkan serangannya lagi. Cahaya surgawi. Shrine. Patriark Clancy pun mengayunkan kedua pedangnya yang ia angkat ke arah langit. Tetapi ia terkejut karena satu sosok telah tiba di belakangnya lagi mengambil kesempatan ketika ia melancarkan serangan. Gaya pedang Huan, tarian bayangan. Huan Kai pun langsung berputar sebanyak 3 kali sambil mengayunkan 2 pedang di tangannya. Shrine, 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 serak, serak, serak. Patriark Clancy merasakan sakit di punggungnya dan beberapa tebasan juga mendarat di lehernya. Jika saja kultivasinya tidak lebih tinggi dari Huan Kai, bisa dipastikan ia akan tewas di tempat. Tetapi, meski begitu, tetap saja tebasan Huan Kai memberinya luka yang lumayan banyak. Sialan! Teriak Patriark Clancy. Ia tampak seperti meraung di langit dan cahaya menyilaukan menghempaskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya termasuk itu Huan Kai. Huan Kai terhempas menjauh. Ia juga melindungi tubuhnya dengan ki bayangan karena memang ledakan ki cahaya tersebut seperti sedang menyayat-nyayatnya. Di sisi lain, Lin Yan tersenyum melihat itu. Ia pun membuat kuda-kuda untuk menyerang sambil bergumam, "Yuer. Sekarang giliranmu." Xia Yuer yang sedari awal tidak kelihatan pun langsung mengarahkan kedua telapak tangannya ke arah Patriark Clancy. La saat ini berada di jarak hampir 20 meter dari Patriark Clancy. Formasi cahaya, pilar segel. Bersambung. Chapter 251 Kematian Patriark dan Tetua Agung Clancy.